Masa sih Pak Haji? Ilah, kita lihat tukang sate Bu di mana namanya tuh, di depan Pasar Santa. Itu ramenya luar biasa. Nggak mau pandemi nggak pandemik, tetep aja rame aja. Wow, luar biasa. Mie ayam juga gitu gerobakan. Sate kambing juga gitu. Bubur kuangtung Bu. Wah Allah, 24 jam rame bener bubur kuangtung. Di mana? Di Pecenongan. Nggak ada. Karena dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yang dijual? Jual pakaian dalam, ada pakaian anak-anak. Di pasar, di rumah, atau keliling? Keliling. Keliling? Ya. Belanjanya di mana? Tanah Abang, Huh? terus ke Jatinegara dulu. Sekarang mah paling online. Oh, online kalau bisa? Pesannya online. Jadi belanjanya online, nanti dibuat dijual keliling, masih ada untungnya? Dikit. Hah? Dikit. Oh, dikit. Sedikit. Kalau dulu banyak untungnya? Alhamdulillah dulu tuh, sebelum corona ya. Udah pas corona tuh, udah gitu teh, kok sekarang banyak online gitu ya Pak. Jadi menurun gitu. Jadi kalau ibu lihat, apa yang nyebabin dagangan ibu nggak kayak dulu sebelum COVID? Kalau ibu lihat, teliti, apa penyebabnya? Penyebabnya ya banyak, sekarang banyak online. Apa? Banyak online gitu ya, lebih murah mungkin gitu ya. Udah gitu dianterin sampai rumah gitu, mungkin gitu ya. Terus deh, ya kayak gitulah. Bu, semua orang dagang pasti ada saingan. Bisa gak ibu di awal-awal jangan ngeblok dulu? Ngeblok tuh gimana Pak Haji? Ngeblok tuh kita udah ngambil keputusan dulu. Duh, gara-gara pandemi ini jadi dagangan sekarang begini. Itu udah ngeblok, diblok. Ibarat kalau ATM tuh keblokir. Jadi ibu mohon ampun dulu sama Allah. Dulu saya pernah ngucapin yang negatif. Sekarang enggak, saya mau ganti jadi positif. Gitu. Masa sih Pak Haji? Ilah, kita lihat tukang sate Bu di mana namanya tuh, di depan Pasar Santa. Itu ramenya luar biasa. Nggak mau pandemi nggak pandemik, tetep aja rame aja. Wow, luar biasa. Mie ayam juga gitu gerobakan. Sate kambing juga gitu. Bubur kuangtung Bu. Wah Allah, 24 jam rame bener bubur kuangtung. Di mana? Di Pecenongan. Nggak ada. Karena dia isinya cuman, nggak pernah dia berpikir yang negatif, berpikir yang jelek-jelek. Pikirannya yang positif aja. Sekarang nggak rame, besok pasti rame. Besok nggak rame, lusa pasti rame. Lusa nggak rame, besok lagi pasti rame. Jadi ibu mesti bangun dulu begitu. Tapi kalau ibunya, ya gara-gara pandemi jadi sepi, janganlah. Jangan nyalain keadaan. Ya boleh Bu, nggak boleh, nggak boleh. Ibu lihat gado-gado, ibu lihat ketoprak, ibu lihat itu ayam bakar, ibu lihat pecel lele, ibu lihat ini rame tuh. Kata siapa bilang sepi? Enggak. Nah, ibu juga begitu. Jadi kuncinya apa dong Pak Haji? Keyakinan. Pasti hari ini nggak rame. Kalau ibu kan tutup buku dulu nih, setelah udah keliling, udah tutup sampai rumah. Hari ini penjualan cuma 2. Pasti besok 10. Pasti besok 100. Pasti besok gitu. Orang bilang Tanah Abang sepi. Karena isinya cuma kontennya konten sepi. Ibu coba lihat di Plaza Indonesia. Rame tuh. Ibu coba lihat di Grand Indonesia. Rame tuh. Ibu lihat di Pondok Indah Mall. Rame tuh. Nggak ada sepi. Tapi tuh Belanova kok sepi. Tapi itu kan, ya lu yang diomongin yang jelek-jelek, yang negatif kan itu kan aura. Nah ibu ngomongnya harus yang positif. Besok pasti rame. Besok pasti diborong. Besok pasti diborong. Besok pasti rame. Besok pasti diborong gitu. Bisa gak? Gampang gak dipraktekinnya? Nah, terus apa lagi? Gimana pengen kaya raya gitu. Itu tadi otaknya dicuci dulu. Lo otaknya kan negatif. Kalau kayak kacamata nih, burem, kan dibawa ke tukang kacamata, cuci dong, dicuci. Setelah kita pakai begini,
Iya jelas. Nah, ibu dicuci dulu otaknya. Dibersihin dulu. Caranya apa? Ibu cebok alat kelamin ibu, minum. Ibu cebok alat kelamin, minum. Biar setan-setan yang ada di badan kita pada kabur. Soalnya kalau nggak kabur, bawaan ibu pengen ngutang lagi, nambah modal, ngutang lagi, take over, nambah modal lagi, top up, nambah lagi gitu. Gak selesai-selesai. Iya. Utangnya makin nambah, cicilannya nggak kebayar. Alhamdulillah gak punya utang Pak Haji. Nggak punya? Tapi ini uang di orang semua. Ya udah nggak apa-apa, kalau duit orang nggak apa-apa, itu bagus, jangan diambil. Dia biarin. Gak usah ditagih. Jangan. Gak ada utang ibu ya. Alhamdulillah. Ya udah tinggal keyakinan aja. Pasti besok ada uang masuk. Pasti besok punya modal. Pasti besok punya modal. Itu udah bagus tuh. Kalau punya utang yang repot, mesti dibersihin. Ya saya mah enggak, alhamdulillah. Cuma apa namanya? Apakah ada apa gitu di badan saya? Ya makanya kan yang tahu ibu. Ibu coba dulu cebok alat kelamin ibu. Udah, Terus ibu minum. Udah 9 hari. Udah 9 hari. Udah gatal. Lewat apa itu? Pokoknya udah gatal. Oh ya udah tinggal nunggu duit masuk aja berarti. Alhamdulillah yang kecil-kecil mah alhamdulillah udah masuk. Ya terus nanti yang gede masuk. Privat juga ada yang bayarin, Haji. Hah? Privat ini yang ada yang Privat 10 bayarin. juta nih. Iya. Ada yang bayarin? Iya. Wah. Orang Lampung. Oh. Tahunya kan saya waktu tanggal berapa ya, 14-an. Terus ketemu sama itu si Mbak yang orang Lampung, dia privat udah 9 kalian kan, udah berapa kali gitu. Udah gitu, saya kasihan amat ke kamu gitu. Ketipu kayak gitu. Sama teman gitu. Udah pernah cerita sama si Mbak itu. Iya. Ya udah privat aja ke Pak Haji. Itu kamu ceritain. Tadinya mau ngedampingin saya gitu. Iya. Malah sakit. Pas mau angkat ke sini malah sakit. Iya. Jadinya nggak datang gitu. Berarti ibu tinggal yakin aja. Kan udah itu. Udah cebok, udah gatal alat kelaminnya kan? Udah. Ya udah tinggal yakin aja. Pasti. Ya. Pasti. Apa yang kecil-kecil malah alhamdulillah gitu. Ada yang kemarin juga teman di Malaysia masih 3,5 gitu buat ke RCA gitu ya, buat nambahin ongkos katanya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Berarti ibu udah bagus. Tinggal itu aja. Kalau ibu mau ya sambil bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Ya itu dilakuin. Paksain baca Quran 12 juz. Tapi belum bisa 12 juz Pak Haji. Belum bisa. Iya. Jadi baru bisa berapa? 6 paling ini. 6. Hah? 6. 6? Iya. Oh iya. Bos ajarin bos, tingkatin biar bacanya 12. Iya, alhamdulillah ibu berarti kan sudah keluar itu, sudah auranya positif, kecil-kecil sudah masuk, tinggal gasnya ditambah lagi. Termasuk salah satunya baca Al-Qur'annya. Bisa istiqomah, bisa konsisten setiap hari. Dengan keyakinan penuh pasti diberi yang lebih. Nah, ya, jadi kalau ibu sudah bisa 6 juz, berarti menuju ke 12 sudah selangkah lagi di depan mata istilahnya Pak Haji. Ya, caranya ibu punya pegangan, punya patokan, punya intonasi yang mengarah ibu bisa bacanya lebih cepat. Harus dilatih ibu. Ngelatihnya gimana? Ngelatihnya ibu bikin intonasi bacaan, baca surat yang terpendek. Inna a'toina kal kausar. Itu kan pendek. Kalau ditulis di Quran satu baris lebih sedikit, anggap aja satu baris. Itu kalau kita baca inna a'toina itu bisa 15 kali baca dalam 1 menit, nah itu akan menjadi patokan. Contoh kalau bacanya seperti ngajari anak-anak TPA, inna a'toina kal kausar, begitu nggak nyampe 6 aja berat kalau bacanya begitu. Maka bacanya gimana? Ukur. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Oh kok baru 10, berarti kurang cepat lagi. Gimana caranya? Cepetin lagi. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa 15 kali dalam 1 menit. Berarti nada seperti ini ibu latih terus. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau ibu sudah terbiasa baca seperti itu, ibu bawa ke bacaan yang Quran lainnya, surat yang lain mulai juz 1 sampai 30 akan terbawa terus seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan nafas.
Itu kalau kita bisa seperti itu, berarti 1 menit bisa 1 halaman. Kalau 1 menit bisa 1 halaman, berarti 1 juz cukup 18 menit. Katakan hitungan panjang 20 menit. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Selambat-lambatnya 1 jam 2,5 juz. Ini Pak, enggak dari jam 00 itu kan senyum dulu mandi. Iya. Sholat sampai jam 2 kadang. Oh, sholatnya sampai jam 1 aja. Dari itu kan kadang lihat tajuknya ada 8 rakaat gitu. Iya, pendek-pendek aja. Target jam 1 harus sudah selesai. Itu mah dimulainya kadang jam 2 lewat, jam 2 gitu. Ngajinya. Oh iya, terlalu dini, terlalu pagi. Jadi jam 1 harus sudah selesai sholatnya. Utamakan baca Qur'annya jam 1, hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam. Dikurangi subuh dan istirahat. Berarti ada 4,5 jam lah. Katakan 4 jam lah. Berarti kalau 3. Iya, harus gitu. Nggak apa-apa. Istirahat. Nah, terus tadi di samping kita punya pegangan itu, Ibu jam 1 harus sudah mulai baca. Syukur sebelum jam 1. Jadi jam 12 sudah bangun, sudah senyum, sudah mandi, langsung baca tahajud, langsung baca Al-Quran. Istirahat dulu. Lewat dikit, setengah 1. Ya, jadi kalau Ibu harus target jam 1 pokoknya harus sudah baca. Jadi misalkan bangunnya terlambat, berarti sholatnya tidak harus 8, dikurangi. Nah, 2, 3 gitu. Terus Ibu bacanya tidak harus full suara penuh, biar nggak cepat capek. Dan bisa bacanya lebih cepat, berbisik tapi masih terdengar. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-sholata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun. Jadi energinya nggak habis, awet, dan bacanya lebih cepat tuh kalau begitu. Syukur pakai apa? Lidi apa biar telunjuk, biar aktif kita. Karena kalau diem gini yang aktif hanya mata doang, cepet capek. Tapi kalau ini ikut lebih cepat. Kita dituntun untuk kecepatan ini. Tangan. Begitu ya? Bisa ya? Bisa. Target harus bisa 12 juz. Kedua, Ibu meraktekin ilmunya RDAY sambil gembira, bisa gak? Bahagia. Jadi Ibu nggak boleh mikirin, duh besok harus ada yang dibayar, aduh besok harus ada yang jatuh tempo, harus belanja itu bahan baku lagi baju, aduh besok ya nggak boleh. Pokoknya Ibu harus bahagia aja, seneng aja. Nanti rezekinya ada aja. Seperti anak-anak. Apa anak-anak mikir? Nggak pernah. Dunianya main aja. Waktunya sekolah ya sekolah, pulang ya pulang, main aja. Besok jajan, mama jajan. Masalah kita nanti uang minjem tetangga buat ngasih uang jajan, dia nggak mau tahu, jajan. Beliin Indomie, beliin ini gitu. Nah, saya mau Ibu seperti itu. Gembira aja, ceria aja. Jangan buka catatan, bentar lagi Ibu buka catatan, aduh ini besok mesti beli ini. Uangnya belum ada, tapi baju ini udah nggak ada, kutang ini udah nggak ada. Ini ada orang pesan, tapi kita itu jadi jatuhnya apa? Ngeluh, mikir, komen. 3 pasal. Nah, saya nggak mau, nggak ada, nggak mau. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.